Nah, hari ini saya akan bercerita tentang kampung kurang sampah. Kenapa sih namanya kampung kurang sampah? Karena di kampung tersebut sampahnya berkurang. Kampung kurang sampah bukan berarti tidak ada sampah, tapi itu adalah sebuah sugesti agar setiap masyarakat peduli terhadap sampah. Karena desanya sudah dijadikan kampung kurang sampah. Jadi kalau ada sampah, dia merasa malu. Bagaimana cara menciptakan kampung kurang sampah? Ikuti terus, tonton terus, sini. Nah, KPSB adalah kelompok pengolah sampah bangkit. Nah, kenapa bangkit? Bangkit adalah program RPJMD Kepala Desa Ketawangi selama menjabat. Nah, jadi di sini tempat pengolahan sampah hasil pungutan para pemburu sampah dan akhirnya tercipta kampung kurang sampah. Mau tahu bagaimana menciptakan kampung kurang sampah? Kita masuk ke dalam. Nah, ini adalah di antara hasil pungutan dari masyarakat yang sudah dipilah dan ini nanti disetorkan ke bank sampah. Atau kalau tidak ke bank sampah, ke tukang rongsok juga bisa. Yang jelas bagaimana? Nah, ini yang harusnya tidak berfungsi, tidak bermanfaat, ini bisa menjadi nilai jual dan bisa menjadi tambahan pasif income untuk para pengelola di kampung kurang sampah. Nah, kampung kurang sampah, nah ini diresmikan pada tanggal 14 Juli tahun 2020. Sekarang tahun berapa coba? Betul, sekarang tahun 2025. Berarti kalau dari tahun 2020 sudah 6 tahun berjalan. Kalau tempat sampah di mana-mana, saya melihat, saya punya pengalaman dari Sabang sampai Merauke. Sombong sedikit. Dari Sabang sampai Merauke ya. Di setiap tempat pengolahan sampah itu jangankan 6 tahun. Ya, 5 tahun, 2 tahun. 2 bulan saja biasanya sampah sudah menumpuk. Nah, kalau di kampung kurang sampah tidak ada sampah. Kenapa? Karena di kampung kurang sampah ini, nah kita bersama teman-teman para pemburu sampah dan para anggota kelompok pengolah sampah bangkit bagaimana merubah sudut pandang yang sudah ada dan terjadi di masyarakat. Ya, merubah 3 sudut pandang yang sudah terjadi di masyarakat. Yang pertama, di kampung kurang sampah ini, bagaimana setiap masyarakat kita memberikan penyadaran agar tidak buang sampah pada tempatnya. Nah, jadi kalau adik-adik, bapak, ibu di mana saja berada membuang sampah pada tempatnya itu salah. Kenapa salah? Karena pada saat Anda membuang sampah pada tempatnya, terus Anda tinggalkan, yang menjadi pertanyaan siapa yang menyelesaikannya setelah ada di tempat sampah. Nah, jadi bagusnya bagaimana? Jadi bagusnya adalah sampahku adalah tanggung jawabku. Nah, jadi bukan berarti tidak boleh buang sampah pada tempatnya, tetapi sampah yang kita hasilkan itu kita harus berkewajiban untuk menyelesaikannya dan upayakan si sampah tidak menjadi masalah. Nah, jadi di kampung kurang sampah ini, nah warga itu tidak boleh buang sampah pada tempatnya dan setiap rumah di ganggang tidak ada tempat sampah ya. Terus bagaimana caranya? Caranya setiap rumah itu harus mengelola sampah dan harus punya penyimpanan sampah sendiri atau kotak sampah. Nah, jadi kotak sampahnya itu di setiap rumah yang akhirnya setiap rumah berkewajiban bertanggung jawab agar si sampah yang mereka produksi itu tidak bermasalah bagi orang lain, tidak menimbulkan masalah bagi orang lain. Nah, jadi di Kertabangi tidak ada kotak sampah. Lalu yang berikutnya, yang kedua nih, yang kedua, sini. Nah, di sini nih. Lalu setelah
Itu yang kedua. Nih, ingat-ingat nih, biar ini bisa ditiru dan dipraktekkan di tempat lain. Yang kedua, sudut pandang orang, setiap pengolahan sampah itu harus ada tempat transit sampah. Nah, kalau di Kertawangi tidak ada transit sampah. Misalkan hari Rabu diambil, nah, terus disimpan di gang. Nah, ini tidak boleh. Pokoknya si sampah yang tadi di tempat sampah atau di kotak sampah, di trash bag ataupun di karung ataupun di apapun tempatnya di setiap rumah itu tunggu sampai pengelola atau pemburu sampah datang mengambil. Kenapa tidak boleh ada transit sampah? Karena kalau ada transit sampah, yang terjadi adalah yang bayar ikut buang, yang tidak bayar ikut buang, sementara yang capek nanti para pengelola sampah. Nah, jadi kalau si sampah itu diambil di rumah, yang punya rumah mau tidak bayar malu. Yang mau yang punya sampah banyak, yang tidak bayar malu, akhirnya bayar. Tapi kalau ada transit sampah, wis habis hajat buangnya ke situ. Tempat-tempat umum buangnya ke situ. Sementara itu perlu proses untuk menyelesaikan tenaga, pikiran, materi. Nah, kalau ada tempat transit sampah untuk pengolahan sampah, itu kurang baik. Kenapa? Karena akan memberikan jalan kepada mereka yang tidak bertanggung jawab untuk membuang sampah kepada tempat transit. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, sini. Nah, lalu yang ketiga, ingat-ingat dulu. Yang pertama apa? Ya, betul, tidak buang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak transit sampah. Nah, yang ketiga, hari ini datang, hari ini sampah harus selesai. Mau datangnya 2 kintal, mau 2 ton, mau 20 ton. Hari ini datang, sampah harus selesai dan harus habis. Makanya, boleh dilihat sini. Nah, tempat yang sedikit ini, walaupun sudah berjalan 5 tahun, ini tidak ada sampah yang menumpuk. Kenapa? Karena setiap datang, setelah dipilih mana organiknya itu bisa untuk pupuk kompos, bisa untuk magot. Nah, lalu yang bisa daur ulangnya itu bekerja sama dengan bank sampah atau boleh juga dengan tukang rongsok. Nah, lalu yang residunya yang tidak bisa didaur ulang atau sudah tidak ada fungsinya itu dibakar. Nah, lalu residunya, itu oleh pemburu sampah atau pengelola kampung kurangan sampah. Nah, ini dibikin batako. Namun kenapa di sini masih dibakar? Karena kita pun ini masih sedang berupaya bagaimana ini menggunakan tempat atau menggunakan alat yang lebih profesional. Sedang dibikin, sedang menunggu bantuan juga, sedang menunggu orang-orang yang peduli untuk sama-sama membuat alat yang lebih profesional. Sementara belum ada alat profesional, ini memang masih dolim. Nah, ini masih dibakar ya, tapi tidak apa-apa. Kenapa? Karena daripada dengan konsep-konsep yang lain, uangnya diambil, sampahnya dipindah, sampahnya tidak selesai. Jadi izin, sementara kita masih menggunakan konsep dolim, dan doakan ke depan konsep pengolahan sampah atau pembakarannya atau pemusnahan sampahnya lebih modern. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi dengan konsep atau merubah 3 sudut pandang yang terjadi, akhirnya sampah bisa selesai di hulu. Nah, saya ucapkan terima kasih. Salam lestari.